Hai semuanya, Assalamualaikum. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Seperti biasa ya, share lagi kegiatan saya hari ini. Tentunya kegiatan sebagai ibu rumah tangga. Nah, jadi ini videonya saya take di sore hari. Tadi pagi saya nggak nyuci piring ya teman-teman. Jadi ini saya mau nyuci piringnya di sore hari aja. Tapi sebelum nyuci piring, di sini saya mau pindahin dulu piring-piring yang udah pada kering. Ini cucian piring saya yang kemarin. Ayo teman-teman, gimana nih aktivitasnya hari ini? Semoga selalu semangat ya dalam menjalani rutinitas yang itu-itu aja setiap harinya. Sekiranya di sini ada teman-teman yang lagi mager, semoga setelah nonton video saya jadi makin semangat lagi gitu ya buat beres-beresnya. Oke teman-teman, lanjut. Di sini saya mau pindahin dulu baskom-baskom yang nggak kepakai. Ini tuh yang saya beli di Serba 2000. Jarang saya pakai ya teman-teman, jadi ini mau saya pindahin ke bawah aja. Nah, yang biasanya saya pakai itu yang keramik sama yang yang melamin. Jadi itu saya taruh aja di rak piring. Kalau untuk yang bahan-bahan plastik biasanya saya makainya cuma kayak buat nyuci sayuran atau nyuci rempah-rempah gitu. Nah, kalau yang untuk naruh lauk biasanya saya naruhnya di baskom yang keramik ataupun yang melamin. Oke, lanjut. Di sini saya mau langsung aja buat nyuci piring. Sebelumnya tadi airnya itu saya buang lewat pintu ya teman-teman, karena memang biasanya saya buangnya lewat situ. Soalnya kalau airnya itu ditumpahin langsung di sini bisa-bisa bagian bawahnya tempat cuci piring ini becek gitu ya, sedangkan itu tuh udah ditimbun sama Pak suami. Tapi itu nggak selalu kering juga sih, kadang kalau saya nyuci piring kan dibilas dulu pakai air, jadi airnya tumpah ke bawah situ. Oke, di sini saya mau cuci dulu untuk baskom-baskomnya ini. Oh ya, ini tuh baskom-baskomnya pemberian dari mama saya ya teman-teman, pas saya mau naik ke rumah ini. Karena waktu itu saya belum punya banyak baskom-baskom. Makanya ini tuh warna-warni kayak gini, bukan warna pink. Tapi ini belum saya ganti juga sampai dengan sekarang, soalnya sayang juga kan. Jadi ya udah pakai ini aja dulu walaupun gak warna pink. Oke, lanjut. Ini saya mau langsung aja buat nyuci piring. Jadi tadi saya ambil spons yang baru ya teman-teman, karena yang lama itu udah jelek. Kebetulan saya punya beberapa stok spons cuci piringnya. Jadi dulu saya belinya di Serba 2000-an ya teman-teman. Lumayan murah juga, jadi saya nyetok. Biar kalau sponsnya yang lama udah agak rusak, saya tinggal ngambil aja gitu ya. Nah, biasanya kalau kita itu pakai spons yang baru, walaupun sabunnya sedikit, dia itu bakal berbusa banget ya teman-teman. Ini aja saya cuma pakai sabun sedikit, tapi dia udah berbusa banget. Oke, lanjut. Akhirnya selesai juga nyuci piringnya. Terus di sini untuk wajannya mau saya rendam dulu ya teman-teman. Jadi tadi itu wajannya saya pakai buat masak. Cuma saya nggak ngevideoin di saat lagi masak ya teman-teman. Soalnya lagi males. Terus di sini saya mau salin air yang udah saya masak kemarin, karena saya mau masak air lagi yang baru. Pokoknya kegiatan saya kayak gini-gini aja ya teman-teman, gak jauh-jauh dari beres-beres rumah, masak. Semoga aja teman-teman gak bosan ya. Tapi pastinya udah ada yang pada bosan sih. Soalnya kan kegiatan saya cuma itu-itu aja, gak ada yang lain gitu ya. Ya, namanya juga kegiatan ibu rumah tangga, pastinya nggak jauh-jauh dari beres-beres rumah ataupun masak. Oke, lanjut. Di sini untuk pancinya tadi saya cuci dulu pakai sabun. Nggak tahu deh kenapa itu tuh dalamnya agak bergerak gitu ya teman-teman. Walaupun udah saya gosok-gosok tapi masih ada. Nah, tadinya saya mau langsung masak airnya, tapi ternyata di sini tuh ada tumpahan garam yang kemarin. Jadi kemarin itu di saat saya habis masak, saya kan kembaliin tuh toples garamnya ke tempatnya. Tapi ternyata jatuh gitu ya teman-teman dari tangan saya. Saya pikir garamnya itu tumpahnya ke belakang kompornya ini, ke belakang meja, tapi ternyata malah di situ ya teman-teman. Jadi ini baru saya lap sekarang aja setelah saya ngelihatnya. Nah, sekalian juga saya mau lap-lapin kompor sama bawah meja kompornya ini, soalnya udah lumayan kotor juga. Oke, ini udah selesai lap-lapin meja sama kompornya, langsung aja ini untuk airnya saya masak. Terus di sini saya mau lanjut lagi buat nyapu-nyapu dapur.
dapur. Nggak tahu deh kapan dapurnya ini bisa lebih diluasin gitu ya teman-teman, soalnya kayak pengen nambah perabotan dapur, tapi karena dapurnya ini masih kecil jadi masih ketunda gitu ya teman-teman. Udah kebelet pengen apa ya, kayak ngedekor dapur gitu. Tapi ya udahlah ya, dinikmatin dulu untuk yang sekarang ini. Yang penting masih ada tempat buat masak. Tapi kalau untuk sekarang masih nabung juga sih teman-teman buat beli HP dulu. Kalau untuk dapur setelah HP kali ya, soalnya HP itu kan benar-benar nomor satu buat konten juga kan. Nanti kalau udah selesai beli HP baru pikirin yang lainnya. Rasanya kayak pengen banget sih kayak teman-teman yang lain yang dapurnya itu luas, bisa didekor gitu, bisa dipercantik lagi, terus nambah-nambah perabotan juga. Sekarang itu cuma bisa sabar dan sabar, dinikmatin aja setiap prosesnya. Nah, jadi di sebelah rumah saya ini kan ada rumah tetangga, dia juga lagi renov dapur. Dapurnya itu sebelumnya bilik gitu ya teman-teman, kayak punya saya ini, terus sekarang diganti pakai GRC. Kalau ngelihat yang lagi ngerenov kayak gitu, saya itu rasanya senang juga ya teman-teman. Seandainya juga saya bisa kayak gitu entah kapan. Tapi ya udahlah ya, ditunggu aja setiap prosesnya. Insya Allah kalau udah ada rezekinya baru bisa beli timbunan dulu terus bikin dapur. Pokoknya apapun itu jangan lupa untuk selalu bersyukur, karena di luar sana masih banyak yang ingin punya rumah sendiri juga tapi belum bisa ya teman-teman. Jadi bersyukur walaupun rumahnya sederhana terus dapurnya juga masih seadanya. Tetap bersyukur karena yang penting udah bisa mandiri gitu ya. Insya Allah pelan-pelan baru diperbaiki lagi kalau memang udah ada rezekinya. Kata Pak suami sih 3 juta aja itu udah cukup buat bikin dapur, tapi belum termasuk timbunan ya teman-teman, cuma buat beli kayu sama GRC sama atapnya juga. Tapi alangkah baiknya lebih gitu ya teman-teman untuk budgetnya yang disiapin nanti, biar kalau mau nambah luasnya juga boleh, karena kan rencananya nanti kayak pengen nambah kamar 1 untuk di dapur nanti. Tapi lihat-lihat dulu ya teman-teman, karena masih jauh. Ya namanya manusia biasa, cuma bisa berangan-angan dulu ya teman-teman. Semuanya tergantung kehendaknya. Kita hanya bisa berusaha dan berdoa aja. Doain aja ya teman-teman, semoga saya sama Pak suami selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan juga rezekinya. Dan doa yang sama juga buat teman-teman semua ya, semoga selalu sehat, selalu bahagia, semoga panjang umur, dimudahkan urusannya, dilancarkan juga rezekinya, amin. Oke, lanjut lagi ke videonya ya teman-teman. Jadi di sini tuh saya lagi pangkas-pangkasin rumput. Soalnya ini tuh rumputnya udah pada tinggi-tinggi. Sebenarnya saya itu kepengen juga pekarangan rumah saya ini hijau-hijau gitu ya teman-teman. Cuma karena ini tuh rumputnya tinggi-tinggi, jadi ya udah saya pangkas aja. Ini tuh sebenarnya udah disemprot sama Pak suami, tapi ternyata nggak mati semua ya teman-teman, masih ada yang tumbuh kayak gini. Nah di sini saya mangkasnya pakai parangnya Pak suami. Ini tuh yang tajam banget terus putih gitu ya teman-teman. Saya itu takut kena batu. Soalnya di pekarangan rumah saya ini banyak batu ya teman-teman, jadi harus hati-hati. Tapi ini tuh beberapa kali kena batu ya teman-teman, jadi agak apa ya, saya takut dimarahin sama Pak suami. Soalnya kan dulu saya pernah juga potong-potong rumput di sini, mangkas rumput. Nah saya bilang ke Pak suami kalau saya itu pakai parangnya. Nah saya itu kayak dibilangin gitu, kenapa harus pakai itu, tapi nggak tahu deh saya mau pakai yang mana selain ini. Soalnya adanya cuma ini, yang satunya dibawa sama Pak suami. Terus adanya juga saya cuma punya pisau dapur gitu ya teman-teman, cuma yang kecil-kecil, jadi nggak bisa dipakai. Semoga aja nggak dimarahin ya teman-teman.
Kalau nggak salah ini tuh videonya saya take di jam 4 sore ya teman-teman, tapi alhamdulillah ini udah nggak panas lagi. Enak banget sih kalau setiap sore kayak gini nggak panas, jadi kita bisa nyantai-nyantai di teras rumah juga sambil menikmati pemandangan. Nah itu anak-anak lagi pada minum Fanta sama lagi pada ngemil kue lebaran. Soalnya minuman sama kuenya masih ada ya teman-teman, masih lumayan banyak. Karena kan pas lebaran kemarin itu nggak ada yang datang ke rumah. Gimana juga orang mau datang, kitanya nggak ada di sini. Siapa di sini yang masih punya sisa kue lebaran? Boleh komen ya. Kalau udah pada habis boleh datang ke sini. Pengen juga sih sama kayak orang lain yang didatangin sama teman-temannya gitu. Cuma saya itu nggak punya temen ya. Ada sih teman saya itu cuma pas SD itu, karena saya kan sekolahnya cuma sampai SD. Tapi cuma sekedar teman pas di sekolah aja, habis itu udah nggak ada lagi. Jadi sekarang itu saya nggak punya temen ya. Soalnya saya juga itu kan orangnya kayak pendiam gitu, jadi kayak nggak gampang akrab sama orang lain. Kalau nggak diajak ngobrol ya saya diam aja. Nggak tahu ya kenapa terlahir kayak gitu. Pengennya sih kayak orang lain yang ngomongnya itu bisa ngalir gitu aja, ceplas-ceplos, pokoknya kayak gitu. Tapi saya malah pendiam kayak gini, jadi kalau misalkan ada yang ngajak ngobrol baru saya juga ngomong. Sekarang sih saya suka ngomong cuma di video kayak gini ya teman-teman, tapi aslinya saya itu pendiam. Oke lanjut ke videonya ya. Jadi saya udah selesai pangkas-pangkasin rumputnya, jadi ini tinggal nyapu-nyapu aja. Sebenarnya belum selesai semua sih, masih ada yang di sebelah sana di depan rumah. Cuma belum saya pangkas karena udah capek juga. Nanti aja dilanjut lagi kalau kapan-kapan gitu ya teman-teman. Nah ini saya minta tolong sama kakak Cindy buat ambilin tempat sampah, karena sekalian juga saya mau bakar sampah. Oke teman-teman, jadi segitu aja dulu ya untuk videonya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan di dalam video ini. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.